warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih istiqomah hadir ke masjid untuk mengikuti sholat subuh dan kajian rutin setiap Ahad pagi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Di penghujung atau di akhir tahun itu ada hari besar dari umat Nasrani yang disebut dengan hari Natal, ya. Hari Natal. Kemudian tahun baru. Maka mari kita mengaji pagi hari ini dengan tema pedoman bagi umat Islam dalam bertoleransi. Meskipun tema ini sudah pernah saya sampaikan pada tahun yang lalu. Tahun yang lalu insya Allah bulan Januari. Tapi nggak apa-apa untuk mengingat kembali agar kita hidup di negara yang majemuk. Yang majemuk itu, maka kita perlu pedoman dalam bertoleransi, ya, pedoman dalam bertoleransi. Bapak Ibu yang bahagia, mari kita tetap semangat berbuat kebaikan, ya. Setan saja itu semangat Bapak Ibu dalam berbuat keburukan. Ya, setan itu dalam berbuat keburukan saja punya semangat yang luar biasa dan istiqomah, ya. Masa kita yang berbuat kebaikan nggak mau semangat dan istiqomah, ya. Setan saja berbuat buruk bisa semangat dan istiqomah. Nah, kita tentunya yang berbuat kebaikan ini mari tetap semangat dan istiqomah. Baik Bapak Ibu, kita itu hidup di negara yang memiliki 6 agama. Ya, dengan waos nggih, agama yang saya tulis di situ, insya Allah jenengan sudah hafal, kecuali yang belum. Satu, ada agama Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Yang kedua, Kristen Protestan. Jadi Kristen itu ada dua, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Katolik. Itu sendiri-sendiri. Ada Hindu. Hindu itu mayoritasnya ada di Bali. Kalau Kristen itu Protestannya mayoritasnya ada di Indonesia bagian timur.
di Papua dan sebagainya itu. Kemudian Buddha, yang terakhir Konghucu. Nah, jenengan dereng mengenal nggih, ternyata Konghucu itu juga agama. Di samping agama ini juga ada aliran kepercayaan. Ada aliran kepercayaan, yang aliran kepercayaan itu sudah dicantumkan sebagai keyakinan resmi, cantumkan di KTP. Jadi nanti kalau agamanya itu ada aliran kepercayaan ya sudah. Makanya nanti ibu bapak kalau mencari menantu dilihat ya, kok aliran kepercayaan. Nanti nikahnya gimana? Kemudian dari 6 agama ini masing-masing mempunyai hari raya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hari itu ya, hari raya itu besar nih, hari besar. Hari yang dirayakan, yang dibesarkan sebagai peringatannya. Nah, umpamanya Islam itu punya Iddain, 2 hari raya, 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu tanggal pinten, Bu? Nah, jenengan lali, ndelok kalender dhisik. Kalau jenengan lihat kalender nanti tanggal 10 April itu Idul Fitri. Biasanya ibu kalau angsal kalender baru yang dilihat pertama kali apanya, Bu? Ya, kapan Rioyone? Kapan hari rayanya? Yang kalau Mas Jadi yang dilihat kapan tanggal merahnya, karena libur. Kemudian Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kristen itu punya, Kristen dan Katolik itu sama hari raya, hari besarnya, hari rayanya yaitu Natal tanggal 25 Desember. Anehnya begini Bapak Ibu, umat Islam yang punya hari raya ya, punya hari raya. Itu kalau ditanya kapan lahirnya Nabi Muhammad itu banyak lupanya. Tapi kalau ditanya kapan Yesus lahir itu hafal. Tanggal 25 Desember. Iya, Bu ya. Ibu, kapan Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Lali. 12 Rabiul Awal. Kan harus ingat nih. Kemudian Buddha itu Waisak. Buddha itu candinya, pusat peribadatannya itu ada di Candi Borobudur. Hindu itu banyak, kalau hari besarnya Hindu itu banyak. Di Bali itu sering libur. Ya, sering libur karena banyak hari rayanya atau perayaannya itu sering di Bali itu. Hindu itu nyepi, tapi yang paling besar itu nyepi. Nah, di Indonesia itu banyak candinya. Nanti kalau jenengan mau membedakan, ini candi Hindu atau candi Buddha, itu jenengan bisa melihat dari bentuk, ya, bentuk stupanya atau, nah, kalau bunder-bunder seperti di Borobudur itu berarti candi Buddha. Tapi kalau lincip-lincip seperti Prambanan itu candinya Hindu, ya, candinya orang Hindu. Ngaten nggih. Kalau melihat gerejanya Kristen dan gerejanya Katolik gimana? Kalau Kristen itu biasanya hanya satu palang salib saja. Tapi kalau Katolik itu banyak. Ya, banyak, ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Itu banyak simbol-simbol. Nah, gitu ya. Banyak simbol-simbol itu kalau di gereja Katolik. Kalau Kristen itu enggak begitu banyak. Sama dengan Muhammadiyah dan NU.
Muhammadiyah itu lihat masjidnya kok bersih, nggak banyak ornamen-ornamen, itu berarti masjidnya Muhammadiyah. Tapi kalau masjidnya orang NU itu kan banyak ornamennya, banyak kaligrafi, banyak tulisan-tulisan, ramai itu. Sebelum jenengan kalau tindak ke masjid Iban di itu banyak ornamen-ornamennya. Bahkan lebih banyak hiasannya daripada ruangan masjidnya. Kemudian Konghucu itu Imlek. Nah, dulu kan yang kita tahu Imlek itu hari rayanya orang Cina. Ternyata itu adalah hari rayanya Konghucu. Dari nama Konghucu itu berarti sudah hari rayanya orang Cina. Nah, Bapak Ibu bahagia, perbedaan agama di Indonesia ini itu merupakan ajang untuk saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain, dan juga saling menjaga kerukunan di dalam menjalankan keyakinan, ya, tanpa memusuhi, Maka meskipun di Indonesia itu banyak agama, banyak percayaan, banyak keyakinan, hidupnya rukun, ya, damai, karena mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Mengapa kok kita harus saling rukun, damai, menghormati, tidak saling memusuhi? Karena kita itu sama-sama anak bangsa, jangan tambah ite gitu ya. Nanti tambah bahaya kalau tambah ite, anak bangsa. Yang bangsa Indonesia itu dibingkai itu figuran ya, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya meskipun berbeda-beda agamanya, sukunya, keyakinannya, tetapi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Islam itu yang merupakan penduduk mayoritas, umat Islam itu yang merupakan mayoritas, ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan itu. Mengapa Indonesia itu kok rukun damai? Ya karena mayoritasnya umat Islam. Ya karena mayoritasnya umat Islam. Dan ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi terhadap toleransi ini. Yang sangat kuat ajarannya terhadap toleransi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu bahagia, kita perlu pedoman ya. Karena kita umat Islam itu mayoritas, maka dibutuhkan pedoman. Pedoman hidup bertoleransi. Dalam prakteknya Bapak Ibu ya, dalam prakteknya. Ternyata umat Islam itu lebih mudah bertoleransi terhadap non-muslim, orang yang beragama selain Islam, daripada dengan sesama umat Islam. Dengan sesama umat Islam. Yang terjadi benturan-benturan itu dengan sesama umat Islam, tapi terhadap non-muslim itu biasanya baik-baik saja, ya rukun-rukun saja. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jarang ya umat Islam itu yang membubarkan peribadatan agama lain, tapi tidak sedikit umat Islam itu yang membubarkan pengajian umat Islam yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu, di Indonesia itu masih ada kelompok umat Islam, kalau jenengan mengikuti YouTube-nya ya, YouTube-nya yang viral itu ya, dari kelompok umat Islam itu ada yang umat Islam itu jika belum baiat terhadap imamnya, ya, amirnya atau pemimpinnya, maka rukun Islam itu tidak ada gunanya.
Ya, rukun Islam itu sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan orang Islam yang tidak berbaiat itu dihukumi kafir. Kalau dihukumi kafir ya sholatnya enggak ada faedahnya, syahadatnya enggak ada gunanya, zakat, puasa, hajinya enggak ada gunanya. Kalau nanti menikahkan anaknya yang anaknya belum baiat, itu nikahnya enggak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Kalau nanti keluarganya ada satu keluarganya yang tidak baiat, maka tidak mendapatkan warisannya. Nah, itu Bapak Ibu. Meskipun itu orang tuanya ya kafir, dikafirkan. Meskipun itu anaknya ya dikafirkan. Nah, itu kemarin kami bahas di MUI. Ternyata kelompok ini kemudian nggak terima kalau dibahas itu. Akhirnya lapor kepada polisi. Nah, kami kemudian mencari tempat yang mereka tidak tahu. Alhamdulillah aman sampai berjalan selesai. Kemarin. Tadinya kan di kantor MUI di Gedung Kartini sana. Kemudian kok ditelepon intel dari Kota Malang, ya sudah disuruh selesai, ya selesai di Gedung Kartini itu nggak jadi, tapi pindah di tempat lain yang mereka nggak ngerti, termasuk Pak polisinya. Bapak Ibu yang berbahagia, ngeten nggih. Nah, karena perlu umat Islam itu nggak boleh ada yang seperti itu. Nah, diantaranya jamaah kita ada yang sudah murtad dari kelompok itu. Ada satu kelompok jamaah kita yang sudah murtad dari jamaah itu dan sekarang sudah taubatan nasuha, sudah masuk di Muhammadiyah. Enggak usah saya beritahu tinggalnya di mana, nanti tanya saja ke Bu Leli. Ibu yang bahagia. Nah, ada 4 panduan, ada panduan dalam mengamalkan toleransi. Yang pertama, ini mohon dipegang teguh, dicermati. Tidak memandang perbedaan agama dengan pandangan permusuhan. Tidak itu bukan berarti kita harus bermusuhan, memusuhi kepada yang beda dengan kita. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah itu seperti Indonesia ini Bapak Ibu, dalam hal keyakinan. Ya, ada yang mayoritas itu 3, Islam, Yahudi, Nasrani, ada Majusi, ada musyrik. Musyrik itu seperti orang musyrik Mekah yang mereka menyembah kepada berhala. Kalau Yahudi itu kelompok besar, bahkan di Yahudi itu ada 2 suku, ya, Aus dan Khazraj, yang mereka saling bermusuhan. Kemudian ada Kristen, ada Majusi. Majusi itu agama yang menyembah kepada api. Konon katanya kalau melihat rumah kebakaran itu senangnya luar biasa, karena Tuhannya makin besar. Tuhannya makin besar. Ibadahnya gampang, kemana-mana bawa korek api. Nah, katanya orang Majusi itu sama dengan orang yang ngerokok nggak takut mati, karena membawa korek. Kalau mati kan bisa dinyalakan lagi. Itu guyonan Bapak Ibu. Nah, apakah penduduk Mekah itu, Madinah itu kemudian di bawah kepemimpinan Nabi itu mereka saling bermusuhan? Tidak, mereka hidup rukun, damai. Bahkan mereka sama-sama sepakat, ada namanya perjanjian Madinah untuk mengamankan kota Madinah secara bersama-sama dari musuh-musuh dari luar Madinah. Pokoknya nggak peduli apapun agamanya, kalau ada orang yang ingin mengganggu keamanan Madinah, mereka bersama-sama untuk mengamankan kota Madinah. Nah, Bapak Ibu bahagia, kita perlu menanamkan kepada siapa saja bahwa perbedaan agama, keyakinan tidak berarti memusuhi pihak yang lainnya. Nah, kalau sudah itu prinsip kita bisa hidup damai.
Ya alhamdulillah di RT 4 ini 100% itu beragama Muslim. Dulu ada satu keluarga yang beragama non-Islam, Nasrani. Sekarang sudah pindah rumahnya di tempat ibuan dan setiap pagi jualan itu cilan ya. Gak tahu sudah seto belum cilan. Masih ya? Itu masih alhamdulillah. Tapi mereka baik hati Bapak Ibu. Kalau Natalan begini semua satu RT itu diteri jajan. Tapi ada yang bingung bertanya, gimana Pak Bambang, dimakan tidak? Ya dimakan saja yang dikasih, kalau nggak dimakan. Kalau jenengan ke rumahnya minta jajan Natalan tuh ya nggak boleh. Kalau jenengan di rumah dikasih, dimakan saja. Itu saya sampaikan karena sekarang sudah nggak dikasih. Sudah nggak dikasih. Dulu kan semua dikasih Bu ya, satu kampung itu, kecuali yang tidak karena rumahnya dikunci. Biar bahagia, ngeten nggih, bahwa prinsip ini dipegang teguh. Beda bukan berarti memusuhi pihak lain, harus rukun. Namun gini, catatannya di bawah ini yang penting. Jangan sampai gini, karena atas nama toleransi untuk menciptakan kerukunan, ya, kedamaian, kemudian berkeyakinan bahwa semua agama itu sama. Nah, itu yang nggak boleh. Beda bukan berarti kita yang beda itu musuh, kita boleh musuh, tidak. Tapi juga jangan kebablasan dalam bertoleransi. Karena atas nama toleransi dan menciptakan kerukunan kemudian ditanamkan keyakinan bahwa semua agama itu sama. Sama-sama benarnya, sama-sama masuk surganya. Nah itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Depan jenengan, ini pedoman kita di dalam surat Al-Imran di ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan ini dasarnya bahwa agama itu semuanya tidak sama. Agama tidak sama. Dalam hal kebenaran, dalam hal diridhoi oleh Allah itu semuanya tidak. Tidak semuanya. Hanya Islam saja yang diridhoi oleh Allah. Maka ayat yang lainnya, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Bapak Ibu ya, kalau semua agama itu sama Bapak Ibu, wah jenengan bisa setahun dioyok 6 kali ya, pas Natalan gini ikut Kristen kan sama, Idul Fitri, Idul Adha ikut Islam ya, nanti pas Nyepi ke Bali, nanti pas Waisak ikut Buddha, pas nanti Konghucu ke Kelenteng ya. Dari apa angpau, itu nggak sama. Tolong mohon ditanamkan ya, karena sudah seperti itu umat Islam yang ilmunya terbatas itu kemudian berpendapat bahwa semua agama itu sama. Ibaratnya orang yang mau menuju suatu tempat hanya jalan yang berbeda. Kalau orang mau ke Jogja, boleh nggak lewat tol, lewat Surabaya? Apa nanti sampai Jogja? Sampai. Apakah bisa lewat Batu, Kediri, Nganjuk, kemudian sampai di Jogja? Bisa. Bisakah lewat Blitar, jalur selatan? Bisa kan? Bisa. Ya. Bisakah nggak lewat mana itu, nggak lewat Surabaya, nggak lewat Batu, nggak lewat Blitar? Bisa nggak? Bisa. Langsung jalan lurus Abdurrahman Saleh sampai di Adi Sucipto. Adi Sucipto itu pangkal. Bisa.
Kan sama-sama sampai Jogjanya, Pak. Agama itu bukan seperti itu. Bukan berarti nanti kemudian lewat Kristen, lewat Hindu, kemudian sama-sama masuk surganya, nggak bisa. Agama tidak seperti itu. Itu pertama nih, Bapak Ibu. Yang kedua, tidak boleh mencela Tuhan atau konsep agama lain, menjelek-jelekan atau menistakan agama lain itu nggak boleh. Tapi aneh, umat Islam justru menistakan agamanya sendiri. Yang sedang viral kemarin ya. Tadi Bapak Ibu ketika Pak Mukhlis membaca Al-Fatihah waladhdallin, tadi membaca amin tidak? Ada yang akan baca amin? Karena sayang kepada paslon yang lainnya. Ya, kan ada yang kemarin di YouTube itu salah satu ketua partai politik yang mengatakan, saya nggak menyebut namanya, nanti jenengan pendukungnya malah marah. Itu konon katanya karena saking sayangnya kepada pasangan calon atau paslon nomor urut tertentu, itu umat Islam ketika sholat sudah nggak mau membaca amin lagi ketika imamnya membaca Al-Fatihah. Bahkan ketika membaca tahiyat itu sudah tidak mengacungkan telunjuknya lagi, satu ya, karena saking sayangnya kepada pasangan calon tadi, tapi menunjuk ada yang dua, ada yang kalau tiga kan gini repot enggak tahiyat. Bahkan ada yang nggak mau menunjuk, begini saja. Nah, itu namanya penistaan terhadap agama. Mohon tidak, agama jangan dijadikan guyonan. Ya, jangan dijadikan guyon karena itu sensitif. Ya, sangat sensitif. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga terhadap agama-agama yang lainnya, kita tidak boleh menghina, mencela atau menistakan terhadap agama-agama yang lainnya. Nggak boleh. Bapak Ibu yang bahagia, ini dasarnya. Kenapa? Karena perlu diingat ya, kalau kita menistakan agama lain dengan kata-kata, dengan lisan kita, dengan mulut kita, apakah orang-orang yang memeluk agama lain, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu juga punya mulut yang bisa berkata-kata? Punya. Ya, punya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ini ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwam bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki, ya, menistakan, mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Selain Allah itu nggak disebutkan banyak jumlahnya Bapak Ibu. Karena mereka, kata Allah, nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Kita menista, ya, memaki dengan kata-kata yang biasa, mereka bisa memaki-maki dengan luar biasa. Sama dengan anak kecil yang tukaran dulu itu ya. Kon elek, dikatakan kon elek kan satu kata. Itu temannya bisa membalas tuh panjangnya 1,5 kilometer itu. Elek dewi, kon elek, tuwek, kecepit kelek, kaso melek. Wah tuwa kan banyak. Itu kalau mereka itu kita maki, kita nistakan, mereka akan membalas. Allah juga akan digitukan sama mereka. Ya, kita memaki, mencela, menista Tuhan agama lain, Allah sebagai Tuhan kita yang maha kuasa itu juga akan dicela dengan celaan yang lebih daripada itu. Ya, yang lebih daripada itu. Betul Bapak Ibu ya. Maka sekali lagi, tidak boleh kita menistakan terhadap agama lain. Meskipun dalam prakteknya
Justru mereka lah yang kebanyakan itu menistakan terhadap agama Islam. Sehingga ada kasus Al-Maidah 51 ya di Jakarta, ada di Inggris itu Quran dipakai untuk sepak bola. Ya, padahal mereka juga kan katanya orang Irak yang tinggal di Inggris, di mana itu Mas? Pokoknya di luar sana lah. Kemudian mereka Qurannya kemudian dibakar ya. Quran ditaruh di toilet, Quran itu diinjak-injak ya. Nabi Muhammad jadikan karikatur. Itu penistaan terhadap agama Islam. Nah, tapi seperti itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan ditiru, jangan dilakukan. Yang ketiga, tidak boleh memaksa kita itu sudah gini Bapak Ibu ya. Islam bagi kita itu harga mati. Islam itu bagi kita itu harga mati. Karena bagi umat Islam, Islam itu adalah juru selamat. Juru selamat. Jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Kalau kita ingin hidupnya selamat dunia akhirat, itu harus beragama Islam. Nah, itu kuncinya di situ. Tapi meskipun demikian, kita berkeyakinan bahwa Islam itu harga mati, bahwa Islam itu adalah jalan keselamatan. Tapi yang nggak boleh kita lakukan adalah kita memaksa orang lain untuk beragama Islam. Meskipun demikian, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Mengajak boleh, tapi memaksa tidak boleh. Nah, kan aneh Bapak Ibu ya. Seharusnya kan boleh memaksa, ternyata nggak boleh. Ini Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Jangan hafal karena ini setelah ayat kursi nggih. Ayat kursi kan 255. Kemudian ayat ini 256. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Mengapa nggak boleh dipaksa? Karena sudah jelas, nggak bisa dipaksa. Tapi berbahagia, dihidangkan 2 gelas minuman. Ini minuman yang menyehatkan. Sampingnya ada minuman racun yang mematikan. Ditulisi minuman sehat, minuman mematikan. Kira-kira orang telah disodorin jenengan perlu dipaksa tidak Bu untuk minum yang menyehatkan? Kan nggak usah dipaksa karena sudah jelas saya memilih yang menyelamatkan daripada yang mematikan. Nah, gitu ya. Kecuali orang-orang yang sudah nggak kerasan lagi hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, banyak kasus-kasus mati karena mereka itu sudah putus asa. Maka dalam Islam itu ada ayat yang menurut orang Jawa itu lucu. Wala tai asu. Menurut orang Jawa kan lucu ya. Wala tai asu. Itu kalau dijawakan nggak cocok. Wala tai asu. Padahal itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang artinya janganlah kamu berputus asa. Nah, gitu loh. Mesti nggak ngaji nanti Quran kono tayasune sih. Padahal wala tayasu artinya janganlah kamu berputus asa. Nah, orang-orang yang berputus asa itu kemudian melakukan bunuh diri. Yang repot itu bunuh dirinya berjamaah dengan anggota keluarganya. Seperti di Pakis kemarin itu konon katanya orangnya itu baik, serak rajin ibadah, kalau berangkat kerja itu mesti nggak tahu telat. Kalau saya itu kalau berangkat kerja kan orangnya sabar Pak. Teman-teman saya aja yang nggak sabar itu. Iya, teman saya tuh loh kerja tuh masuk jam 7, setengah 7 sudah datang, kan berarti nggak sabar. Kalau saya sabar, jam 7 belum datang saya. Karena sabar. Kepala sekolahnya saya nggak sabar, saya kalau datang malah dimarahi.
Ibu saja yang nggak sabar, saya itu orangnya sabar kok dimarahi. Ibu yang bahagia itu guyon kalau itu. Ngerti nggih? Tidak boleh memaksakan. Nah sekarang yang keempat, yang terakhir. Nah ini yang makna daripada toleransi itu yang keempat ini Bapak Ibu. Memberikan hak beribadah kepada penganut agama lain. Itu namanya toleransi itu seperti itu. Jadi makna toleransi itu adalah memberikan hak, memberikan kesempatan hak beribadah kepada penganut agama lain. Itu toleransi itu yang benar seperti itu. Ya, memberikan kesempatan kepada beribadah kepada penganut agama lain. Kalau memberikan hak itu artinya diberikan kebebasan, jangan dilarang, jangan dihalang-halangi, jangan diganggu, jangan dicegah. Itu namanya toleransi. Cukup sampai di situ saja, tidak harus kebablasan. Kemudian kita ikut ngecat gereja atas nggih. Oh tentu tidak malah tak syukur kon wis tuwek nang gereja enggak begitu. Dosa enggak oleh. Dia ditulungi tengah jenge ini loh, planet ban gitu ya. Kan turun stopan itu mau ke gereja. Itu mentol tak tuntun kok dibuat sampai gereja itu. Nah gitu. Jadi setiap hari saya itu ke gereja. Lewat gereja gitu. Gereja Sabilillah kan hebat gereja Sabilillah. Gereja depannya Sabilillah. Hingga saya sering disapa orang-orang gereja, Pak, istri saya sopo embuh karo. Ya mungkin murid saya murid enom kok. Besok nyapa lagi. Sama-sama saya nggak ngerti siapa yang nyapa itu. Saya kan tercemar Bapak Ibu ya. Terkenal Bapak tercemar. Banyak yang nyapa. Nah, masing-masing agama itu sudah memiliki tata cara beribadah sesuai dengan waktu dan tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang melaksanakan ibadah ke gereja seperti orang Kristen, ada yang ke vihara seperti orang Buddha, ya, seperti ke pura seperti orang Hindu, ke kelenteng seperti orang Konghucu, ke masjid bagi umat Islam. Ya sudah jelas itu. Biarkanlah mereka menjalankan ibadah. Tidak ubudiyah, ibadah itu tidak boleh dicampur-campur, nggak boleh dicampur-campur. Meskipun dulu pernah ya, ini asbabul nuzulnya surat Al-Kafirun. Nabi itu, tadi saya matur Bapak Ibu, hidup di masyarakat yang seperti Indonesia ini. Nabi Muhammad itu orangnya gigih dalam berdakwah. Sehingga penganutnya itu makin hari makin berjumlah banyak, berkembang. Orang-orang kafir Quraisy itu mengkhawatirkan kalau Muhammad itu dibujuk, dicegah nggak bisa, dibujuk supaya berhenti dari berdakwah nggak bisa, diberikan kekerasan juga nggak bisa. Akhirnya mereka dengan mengajukan dengan cara diplomasi. Wah, diplomasi kayak keren ya bahasanya, diplomasi. Diplomasinya itu apa? Ditawarkan gini, wahai ya Muhammad, kamu orangnya hebat, kamu orang baik, pengikutmu makin hari makin bertambah. Ya, kita itu kan saudara kan Muhammad. Mbok kita nggak usah bermusuhan. Ya, kita hidup rukun saja. Saya menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kita itu kerjasama gimana Paman? Ya nanti di satu hari kamu bersama saya beribadah di tempat ibadahku bersamaku, seperti ibadah yang saya lakukan. Nah besok ketika kamu menjalankan ibadah, saya ikut ibadah sama kamu. Ya sama, mengikuti ibadahmu di tempat ibadahmu. Kan enak Muhammad seperti itu. Ya, ditawani cara seperti itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu diam. Berpikir, ini ketok eko api gitu.
kita eko api ya, masuk akal iya ya. Kalau saya nanti besok beribadah bersama mereka, tempat ibadah mereka, terus mereka gantian bersama saya beribadah di masjid, itu kan lebih bagus ya. Itu Nabi Muhammad itu mengalami kebimbangan. Maka kemudian mohon kepada Allah petunjuk sehingga Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini. Nah, jawaban Nabi Muhammad itu memberikan jawaban yang sangat tegas kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini tegas apa ini? Tegas. Toleransi seperti ini. Ya seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun itu. Memberikan kesempatan mereka menjalankan ibadah karena bagi kita agama Islam adalah agama kami, agama non-Islam adalah agama mereka. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Karena ini terakhir Pak. Hari raya ini yang penting ya. Bagaimana nanti ketika kita menyikapi hari raya agama-agama lain. Hari raya itu simbol loh ya, syiar atau simbol. Masya Allah sekarang kalau jenengan nanti kalau pas hari raya, tempat ibadah yang paling ramai kan pas hari raya ya. Umat Islam itu sergap sholat itu ketika hari raya atau pas sholat subuh. Pas sholat subuh, pas Idul Fitri atau Idul Adha. Pas Idul Fitri atau Idul Adha, maka Hamka itu mengatakan gini, Prof Hamka itu, kalau kamu ingin melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Id. Nah itu umat Islam. Tapi kalau kamu ingin melihat umat orang-orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Umat Islam itu banyak, tapi orang-orang Islam yang kuat imannya itu hanya sedikit. Seperti sedikitnya jamaah sholat subuh. Maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang kategori imannya kuat menurut Prof Hamka tadi. Maka Bapak Ibu yang bahagia, sebagian ulama itu berpendapat bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada umat Islam yang lainnya itu hukumnya haram. Itu termasuk Prof Hamka tadi, yang ketika beliau menjadi ketua MUI pusat, beliau menerbitkan tentang haramnya mengucapkan Natal. Ya, tapi sebagian ulama kemudian berpendapat tidak, asalkan ucapannya Natal itu tidak disertai dengan keyakinan bahwa mengucapkan Natal itu untuk memuliakan hari raya atau agama mereka. Ya. Tapi gini Bapak Ibu, supaya lebih amannya, ya, lebih amannya, hindarilah mengucapkan ucapan selamat kepada agama hari raya kepada agama yang lainnya. Coba jangan simak pendapatnya sahabat Umar bin Khattab ini. Jauhilah musuh-musuh Allah, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika berkumpul pada hari raya mereka, ini Bapak Ibu, ya. Ketika berkumpul pada hari raya mereka, hari raya itu kan tempat berkumpul ya. Kemurkaan Allah turun kepada mereka. Ya, kemurkaan Allah turun kepada mereka. Karena apa? Dua agama ini yang di dalam surat At-Taubah ya, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Anaknya Allah itu menurut orang Yahudi namanya Uzair, menurut orang Nasrani itu namanya Al-Masih, Isa Al-Masih. Maka Allah itu ketika melihat orang-orang Nasrani dan Yahudi itu merayakan hari rayanya, Allah itu murka kepada mereka. Nah, aku khawatir, kata Umar bin Khattab, kemurkaan itu akan menimpa kamu juga. Ya maka hindarilah.
Ngaten Bapak Ibu ya, itu pesannya Umar bin Khattab. Mari kita hidup berdampingan, ya, berpegang erat dengan keyakinan kita masing-masing, menjaga kerukunan, perdamaian, ya, dengan tidak mencampur adukkan keyakinan yang satu dengan yang lainnya. Mari kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing tanpa kita harus mencampur adukkan. Insya Allah Bapak Ibu, itulah pedoman hidup bertoleransi di negara kita ini. Jika kita pegang teguh, insya Allah kita akan merasakan kehidupan yang damai hingga akhir hayat kita nanti. Itu saja yang kami sampaikan, terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.